Apa tanda tangan yang baik? Tanda tangan tempel nggak itu? Iya. Wis jenenge sekolah. Aku sih nggak. Iya lho. Bener. Dokter, apoteker, muslimah, sarjana sains, kanan magister manajemen, magister pendidikan. Boleh sini sekolah. Orang kayak. Nah, gue sini sekolah dok, Mbok. Dokter. Terus dokter barang. Dokter gigi, Irsyad. Cikian sih tahun nih, bulan ini yang orang fotokopi nanti. Dek sini kok. Tak fotokopi nih. Kalau WA dereng banget bu. Malaysia. Harus bujan sih kalau. Ya, biasanya gue tinggal tuh kemarin biasanya temen dokter, MM, MPD, EN terus MSI, berarti kurikulum sekolah itu ya. Aku masih bikin gue ini. Nah, orang anak total gitu. Yang mana? Total sembilan orang ada itu dulu. Mana? Pasti. Kita ya sih. Ya dapat potongan, dapat kopi. Masih soalnya sebenarnya saya lanjut. Mana sendiri ketiga kali lima kali sih. Pernah tiga jam. Kissing. Dan orang mana ya, Bu? Aduh. Banyak, beli apa? Oh, ini orang mana sih? Ya. Eh, oh, ini. Hmm. Ini sih acara apa sih kan ini? Webinar. Iya, jadi harus kan ya, RKG ini mau dapat kan? Sing satu dulu. Sing kosong ya. Hmm. Satu, kan ada satu. Satu, ini dua. Itu toh proyek. Hmm. Apa sih? Dana intinya sama. Padahal langsung yang dua bisa. Waduh, boleh. Ya beda. Pertanyaannya itu. Oh iya. Langsung ping organ reproduksi. Ya, udah. Nah,
Siapa sih yang diundang iki, Bu? Pintar. Apa dengan kue? Sekolah di sini. Dalam sih kemarin. Dokter, apa itu? MNI, MM, MPG, berarti ini dia sekolah. Ya, Ra? Dokter, dokter. Dokter, D-nya D. Oh, dokter. D-nya dokter, D kecil. Dokter, D-nya D gede. Itu dia bisa. Sarjana sains. Sarjana sains. Terus MSI ya? Iya. MSI, MM, FWB, sarjana sains, terus MSI, MM, FWB, S1, eh, sainnya kan tahun ya, pas apa tahun ini 1 tahun, dokter ya? Salah. Si, siapa? Kita itu Eva, lebih bisa sama pengenalan. Pada aja. Iya, aja gimana? Iya, gimana tuh? Tunggu sebentar. Nah, itu. Suaranya apa betulnya? Udah jadi kan dimatiin dulu.
Duh, Din. Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia dalam acara seri webinar Aksi IPA Diseminasi Modul Ajar Bab 1. Perkenalkan, saya Titin Solihah yang pada pagi hari ini akan memandu jalannya acara baik sebagai MC maupun moderator hingga akhir sesi nanti. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk saling berbagi ilmu. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa pihak-pihak hebat yang telah hadir bersama kita. Yang terhormat Bina Damping MGMP IPA Kabupaten Purbalingga, Bapak Priyo Patmono SPD. Yang kami banggakan para narasumber luar biasa kita hari ini, Bapak Heri Pranowo SPD, Bapak Muhammad Aris Hairudin SSI, dan Ibu Ika Aprilia SPD, serta seluruh peserta webinar Aksi IPA yang sangat antusias dari berbagai daerah. Agar acara berjalan tertib dan nyaman, mohon kerjasamanya untuk mematuhi beberapa aturan berikut. Yang pertama, harap menjaga mikrofon tetap dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Yang kedua, jika ada pertanyaan saat materi dipaparkan, Bapak Ibu bisa langsung menuliskannya di kolom chat dengan format nama, instansi, pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber kita. Yang ketiga, link daftar hadir atau presensi akan dibagikan oleh panitia di pertengahan acara. Pada pagi hari ini, yang kedua, sambutan damping MGMP IPA SMP Kabupaten Purbalingga. Yang ketiga, diseminasi modul ajar kelas 7. Yang keempat, diseminasi modul ajar kelas 8. Yang kelima, diseminasi ajar kelas 9. Acara keenam, tanya jawab. Ketujuh, sesi foto. Dan terakhir, penutup. Baik, tanpa menunda waktu lagi, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita memasuki agenda utama yang pertama, yaitu pemaparan modul ajar kelas 7 dengan topik metode ilmiah dan pengukuran. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama,
yaitu Bapak Heri Pranowo, SPD. Alokasi waktu pemaparan adalah 20 menit. Kepada Pak Heri, waktu dan tempat kami persilahkan. Orang wis. Ini Apa? oke Pak. Wis enggak diramu. Tanda tangannya oke. Oh, dalam Tanda tangannya gimana? chat. Sudah ada Prakprio ini, Bu. Sudah ada Prakprio. Ya. Prakprio. Bapak Ibu sekalian, mengawali rangkaian kegiatan kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bina Damping MGP IPA Kabupaten Purbalingga. Kepada yang terhormat Bapak Priyo Patmono SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Mohon izin, suara terdengarkah? Saya berada di negeri atas awan dalam cuacana yang ini seperti Eropa ini. Dengar, Benar, Pak. Pak. Oke, siap. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau di-update finance, kita bisa milih kayak divisi. Atas segala rahmat dan kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan walaupun dalam atau melalui webinar Terus nanti di dalam kegiatan webinar aksi IPA diseminasi modul ajar bab 1 GMP IPA Kabupaten Purbalingga. Pagi hari mentari bersinar, berarti prosesnya nanti burung berkicau di dahan cemara. Guru berbagi bukan sekedar mengajar, menyalakan cahaya bagi kita semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman pengurus yang berbahagia, terima kasih untuk acara hari ini sudah diinisiasi Bapak Ibu pengurus MGMP IPA Kabupaten Purbalingga, kemudian dihadiri kurang lebih 26 peserta guru IPA di Kabupaten Purbalingga. Harapannya nanti banyak sekali teman-teman yang bisa hadir dan bisa mengikuti, dan kami memaklumi kesibukan teman-teman semuanya namun di dalam kesibukan masih menyempatkan diri untuk mengikuti webinar berbagi praktik diseminasi modul ajar untuk bab 1. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu kalimat yang selalu saya yakini, guru hebat bukanlah guru yang menyimpan keahlian, keilmuannya tanpa memperlihatkan kemampuan atau kompetensinya untuk dibagi. Namun, sebagai guru yang hebat adalah guru yang secara ikhlas untuk bersedia membagikan ilmunya, sehingga dengan berbagi ilmu akan semakin banyak guru-guru lain yang tumbuh bersama dan berprestasi bersama. Tentu dengan dibaginya ilmu, kita meyakini bersama menjadi salah satu ladang pahala yang tidak akan berhenti mengalir kepada kita semuanya. MGMP bukanlah sekedar hanya sebatas sebuah organisasi, namun di sana adalah sebagai rumah belajar bagi kita semuanya, rumah berbagi, rumah bertumbuh, dan rumah untuk saling menguatkan. Melalui kegiatan aksi IPA ini, kita melanjutkan budaya di MGMP IPA, yaitu budaya berbagi yang sudah
kita laksanakan dari tahun ke tahun. Ketika kita menemukan satu langkah, satu hal yang bisa meringankan beban dalam proses pembelajaran, mengajar menjadi lebih efektif, lebih menyenangkan, maka keberhasilan itu harus kita bagi di ruang diskusi di MGMP IPA ini. Dengan berkolaborasi itu, maka kita akan menjadi lebih kuat dan akan berprestasi bersama, sukses bersama, bukan untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu yang kami banggakan, kami mengajak kepada semuanya anggota MGMP IPA di Kabupaten Purbalingga untuk tidak hanya menjadi peserta webinar yang pasif, tetapi harus ada perubahan menjadi agen perubahan atau pelaku perubahan. Kita bisa berdiskusi bersama, saling bertanya, kemudian berbagi pengalaman, kemudian tersusunnya satu modul ajar bersama yang nanti kita bisa gunakan, tetapi dengan tetap kearifan lokal dikedepankan, sehingga kita akan menemukan satu pola pemberian atau transfer ilmu kepada murid-murid kita di sekolah kita masing-masing, dan tentu akan berdampak pada kualitas pembelajaran IPA dan Bagi saya tidak ada guru yang sempurna, tetapi selalu ada guru yang mau terus belajar. Ketika hal ini bisa terjadi, maka guru akan selalu menjadi relevan bagi perkembangan zaman. Aksi IPA ini bagi saya bukanlah hanya sebuah program, namun sebuah semangat untuk bergerak, untuk berinovasi, dan menginspirasi bagi proses pembelajaran IPA. Saya berharap webinar ini ketika sudah selesai, kita nanti akan pulang membawa satu tambahan pengalaman, satu ilmu baru, kemudian dan juga energi baru, ide baru, kemudian jejaring MGMP IPA ini akan semakin kuat dan komitmen bersama untuk menghadirkan pembelajaran IPA yang berkualitas. Mari kita buktikan bahwa MGMP IPA di Kabupaten Purbalingga ini merupakan satu komunitas yang terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberikan manfaat, bukan hanya sebatas satu kumpulan guru yang hanya melaksanakan pembelajaran di ruang kelas masing-masing. Demikian sambutan dan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat melaksanakan kegiatan aksi ini dan harapannya bisa diikuti bertambah peserta untuk kegiatan webinar kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu saya kembalikan ke Mbak Olia. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Priyo Patmono SPD atas arahan dan sambutan yang sangat memotivasi. Tadi dikatakan bahwa guru hebat bukanlah guru yang menyimpan keahliannya, namun guru yang mau berbagi ilmunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing berbagi ilmu dari para narasumber hebat kita. Baik, tidak usah berlama-lama lagi ya. Kita memasuki agenda utama kita yang pertama, yaitu pemaparan modul ajar kelas 7 dengan topik metode ilmiah dan pengukuran. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Heri Pranowo SPD. Alokasi waktu pemaparan adalah 20 menit. Kepada Pak Heri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, yang terhormat Bapak
Priyo Patmono selaku Bina Damping MKMP IPA, serta Mas Aris sebagai Ketua MKMP IPA, dan Mbak Titin ini yang berangkat pagi kelihatannya. Selamat pagi Mbak Titin, sehat. Kemudian teman-teman semua, rekan-rekan guru IPA di Purbalingga, ataupun kalau yang ada di luar Purbalingga ya terima kasih. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini merupakan aksi IPA webinar pertama. Ini beban berat, tapi ya gampang gitu. Maksudnya gimana? Karena kalau ini sekali ini kapok, ya mudah-mudahan tidak kapok nanti ke depannya. Jadi ya seusaha kami, meskipun dengan keterbatasan saya sendiri, ataupun kalau Pak Aris ya mungkin sudah siap nanti, atau Mbak Ika nanti siap. Nah nanti saya hanya sekedar berbagi saja, dan mungkin masih banyak yang belum pas ya, nanti bisa ada masukan untuk perbaikan perencanaan pembelajaran atau modul belajar selanjutnya. Langsung saja. Oh ada tadi Pak Priyo pantun, saya tak ikut-ikutan pantun nih Pak. Mohon izin Pak Priyo, mohon izin. Silakan. Pak. Bentar ini berat ini. Tuku geduk nang Sokaraja, ngombe teh anget rasa melati, MGP tambah berjaya, aksi nguatna kompetensi. Nggak usah cakep-cakep dulu ini belum apa-apa ini Pak. Nah sekarang yang cakep-cakep dulu ya. Siap ya semua cakep-cakep. Melaku-melaku, mampir aji barang, ketemukan pada guyonan, ilmu anyar aja di balang-balang, webinar aksi, muga dadi tuntunan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Nah sekarang perkenalkan, ada yang belum tahu nih, nama saya Heri Pranowo, ya. Kadang enggak mungkin tahu orangnya, tidak tahu namanya. Itu saja. Kita mulai dulu. Bentar. Sudah kelihatan nih Bapak Ibu? Kelihatan Mas? Sudah kelihatan. Terima kasih. Mohon maaf ini modal AI saja Bapak Ibu, mudah-mudahan membantu kita. Saya terbantu karena dengan waktu yang terbatas, tapi tak usahakan ada tulisan judulnya dulu gitu. Untuk webinar yang pertama, untuk bagian pertama, saya sendiri mendapat bagian tentang kelas 7, metode ilmiah dan pengukuran. Kami kemarin sebelumnya sudah ada pembekalan dari Bu Agus, dari Pak Arsyad. Cuma mungkin karena kemampuan kami menerima tidak utuh, jadi mungkin ada yang kurang atau terlewat. Tapi kami usahakan untuk usahakan sebaik mungkin. Kita tahu bahwa untuk pembelajaran mendalam ada 3 yang betul-betul untuk pembelajaran kita rencanakan, yaitu memang ada kesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Kemudian nanti untuk metode ilmiah dan pengukuran akan kami bagi jadi 3, ada 3 bagian besar, tapi ada alurnya, yaitu dari mulai pengamatan, kemudian perancangan, pelaksanaan, analisis, bahkan sampai nanti untuk mengkomunikasikan hasil. Rancangannya seperti ini Bapak Ibu, ada 8 pertemuan. Pertemuan 1 sampai pertemuan 8 di settingnya di sini 2 JP, jadi ada nanti 16 JP. Pertemuan pertama tentang hakikat IPA, pengamatan dan pengukuran, kemudian pertemuan 2 teknik pengukuran yang benar, kemudian diikuti besaran satuan, langkah-langkahnya, kemudian merancang penyelidikan ilmiah,
pelaksanaan penyelidikan ilmiah, pengolahan dan analisis, kemudian komunikasi ilmiah dan refleksi. Jadi kami kembangkan di sini, kemarin dapat informasi dari Bu Agus bahwa untuk taksonomi ataupun berpikir menggunakan sekarang direkomendasikan adalah menggunakan taksonomi Solo. Jadi pola pemahaman siswa itu dimulai dari ada beberapa fase, ada 4 atau 5 fase, nanti kita arah pembelajarannya ke sana, baik untuk dalam setiap pertemuan ataupun dalam rangkaian dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Tujuan pembelajarannya nanti sudah di-share di MGMP, itu sebenarnya yaitu menerapkan pengukuran terhadap aspek fisis dalam metode ilmiah dan kehidupan sehari-hari. Monggo nanti bisa dilihat kembali di CP yang sudah disediakan oleh MGMP dan TPNIPUN. Untuk dimensi profilnya ada 3 saja dari dalam satu bab ini. Saya cuma mengambil 3, yaitu bernalar kritis, berkolaborasi, kemandirian, dan ini dikembangkan tidak semuanya harus ada 3, dalam setiap pertemuan ada 3, cuma kita ambil yang sesuai. Kemudian untuk alur pembelajarannya, kita mengikuti pembelajaran mendalam, yaitu ada 3 fase, yaitu dari tahap orientasi, kemudian eksplorasi dan penerapan, dan ada fase penutup. Dan setiap kegiatan pembelajaran, setiap pertemuan, itu diharapkan ada asesmen formatifnya juga. Kemudian betul-betul siswa mengalami namanya kesadaran atau mindfulness ya. Kemudian ada memang pembelajaran kita itu betul-betul bermakna bagi siswa, bukan bermakna bagi guru saja. Dan tentunya ya menggembirakan. Jadi harapannya pembelajaran kita dari satu bab ini ya bisa menggembirakan siswanya, bisa menggembirakan gurunya. Dan efeknya nanti well-being-nya gurunya bagus, kemudian well-being-nya murid juga bagus. Kemudian karena sekarang tidak semuanya sekolah itu punya guru coding ya, atau KKA, sebenarnya ini masih bisa dikembangkan untuk integrasi digital, hubungannya dengan komunikasi, berpikir literasi digital, ataupun kemampuan untuk hal coding yang lainnya. Kemudian nanti ada output pembelajarannya berupa ada refleksi, ada presentasi, ataupun nanti ada produk-produk. Kita masuk ke pertemuan pertama, Bapak Ibu, masih metode ilmiah dan pengukuran. Untuk pertemuan pertama ada KKTP-nya, jadi dari TP itu nanti kita akan breakdown, Bapak Ibu. Kita akan breakdown dari KKTP, ada 8 KKTP. Untuk pembelajaran ini saya breakdown jadi 8 KKTP. KKTP kriteria ketentuan tujuan pembelajaran. Jadi dari tujuan pembelajaran yang satu tadi, setiap pertemuan itu ada 8. Gimana caranya kita susun dari KKTP 1 sampai KKTP 8 supaya bisa masuk memenuhi dari TP1, dari TP yang kita tentukan itu yang pertama kali. Dan TP itu tentunya dari CP. Untuk yang pertemuan pertama, ada submaterinya, ini tentang hakikat IPA, pengamatan kualitatif, pengenalan. Kami di sini menggunakan guide learning, yaitu inquiry terbimbing. Jadi nanti harapannya setiap pembelajaran, misalnya pertemuan pertama menggunakan inquiry terbimbing, dalam pembelajaran itu muncul atau terlihat sintaknya ataupun terlihat model pembelajarannya. Jadi nanti bisa digunakan oleh orang lain dan dapat dipahami arah dari tujuan untuk pembelajaran kita. Ini ada kesalahan ketik ya, ini di sini tidak. Kemudian alur pembelajarannya masih 3 fase. Pada pembelajaran pertama
guru membuka seperti biasa, kemudian karena di sini kita sudah mulai yang pertama KKT pertama mengidentifikasi besaran pokok pada berbagai objek di lingkungan sekitar dan memilih alat ukur yang paling tepat berdasarkan karakteristik objek tersebut melalui kegiatan observasi. Kita basisnya di lingkungan terdekat sekolah kita nih. Misalnya di kelas ada ember, ada bisa kaskur kenal yang monggo untuk ke sana silakan. Mungkin alun-alun ya silakan karena biar lebih khas tapi kalau menurut saya ada di sekolah Bapak Ibu itu apa kita bisa maksimalkan fungsi dari benda-benda tersebut untuk pembelajaran. Misalnya tadi itu ada beberapa bahan, ada pertanyaan pemantik bagi peserta didik. Apakah semua benda itu dapat menggunakan alat ukur yang sama? Atau mengapa alat ukur itu pemahaman siswa tentang identifikasi alat ukur? Kemudian dengan pembimbingan dan nanti ada LKPD-nya, Bapak Ibu, siswa itu bisa mengelompokkan alat ukur berdasarkan besaran pokoknya. Misalnya ada pohon, misalnya alat ukurnya ada penggaris, ada roll meter, ada mikrometer sekrup, siswa pilih yang mana gitu. Kemudian besaran pokoknya apa sih untuk mengukur ini? Apa menggunakan penggaris? Apa menggunakan roll meter? Nanti siswa diharapkan bisa memilih alat ukur yang tepat berdasarkan dari guiding dari guru juga seperti itu. Jadi fungsi alat-alat ukur ini salah satu untuk membantu siswa, membantu murid dalam memahami KKTP ini. Dari sini juga guru melakukan asesmen formatif ya. Kita bicara ideal bahwa setiap fase atau setiap kegiatan juga ada asesmen formatif juga. Pengamatan guru baik bagaimana siswa itu bisa mengidentifikasi besaran pokok yang benar sesuai dengan benda yang dilihat, ataupun pengelompokan ataupun mengidentifikasi alat ukur yang tepat. Gitu. Kemudian setelah itu, setelah ada presentasi juga, kemudian bagian penutup nanti siswa juga ada asesmen formatif juga dan ada etiket juga. Untuk asesmen dimensi profil lulusan yang diukur di sini yaitu ada 2, yaitu kalau tadi awalnya di 3, untuk pertemuan pertama diambil cuma 2, itu bernalar kritis dan kemandirian. Indikatornya mengidentifikasi besaran pokok, berarti dia bisa ada critical thinking-nya atau bernalar kritisnya sudah jelas, sudah bisa memilih dan memberikan alasan yang logis tentang alat ukurnya. Kemudian untuk kemandirian, berarti dia ada penyelesaian tugas, kemudian ikut pembelajaran dengan nyaman. Kemudian tadi kan kita di awal sudah stop ya, stop, take a breath, observe and proceed lah. Ini nggak tahu Mas Aris ini bahasa Inggrisnya udah benar. Jadi di stop awal itu memang dianggap siswa itu sudah betul-betul sadar di kelas. Jadi ketika dalam pembelajaran kita dari awal sampai akhir itu sudah betul-betul muncul nanti bisa dimensi profil misalnya di sini kemandirian karena siswa sudah atau murid sudah betul-betul nyaman ketika ataupun tahu ataupun paham saya di situ, saya duduk di sini ngapain saja, mau ngapain saja itu sudah memahami. Kemudian kalau mau integrasi KKA ya silahkan bisa disesuaikan nanti untuk integrasi KKA. Ianya Bapak Ibu bisa lihat ada bisa PowerPoint, ada buku, ada alat ukur sederhana. Dan outputnya nanti adalah ada tabel, presentasi, dan ada refleksi. Kemudian untuk pertemuan 2 ini KKTP-nya murid mampu menggunakan alat ukur serta membaca hasil pengukuran secara tepat melalui kegiatan praktikum dengan memperoleh hasil pengukuran yang sesuai dengan nilai acuan tanpa melakukan kesalahan prosedur yang esensial. Di sini sudah mulai, tadi sudah sadar milih alat ukur, sekarang kita lanjut. Di sini mulai membaca alat ukur, ada kesalahan paralak atau cara membaca alat ukur yang benar, ketelitian, kemudian praktik pengukuran di objek di lingkungan sekolah. Jadi harapan saya sendiri, harapan pribadi Bapak Ibu, ya, mengupayakan apa yang ada di sekolah kita manfaatkan. Kadang kita berpikir
terlalu jauh dunia siswa yang mereka biasa lihat mungkin akan lebih bisa dipahami daripada kita membawa sesuatu yang baru dari luar yang kadang mungkin tidak bisa dipahami oleh siswa. Untuk ini masih pakai sintak guide inquiry, yaitu ada orientasi, eksplorasi, konsep formasi, aplikasi, dan refleksi. Sintak ini tetap terpakai dalam kegiatan 80 menit ini. Dimulai dari pendahuluan bahwa guru menampilkan kayak beberapa profesi ya. Jadi ada pedagang menimbang bahan makanan, misalnya ada orang tua kayak apa? Operator pasar, apa? ada petani yang mengukur lahan, ataupun Operator apa? bapak ibunya yang petugas kesehatan, ataupun kegiatan Ketiga Kak, PW, operator ataupun apa? kegiatan-kegiatan lain yang dekat dengan di sekitar kita, di sekitar sekolah kita. Tidak perlu kita Pakai sekarang bukan membawa operator kegiatan yang dari apa? luar. Layanan sekolah. Kemudian mengapa harus diukur yang akurat? Di sini Oh, diganti ada ya. pertanyaan pemantiknya. Apa yang terjadi jika orang itu salah ukur? Namanya operator. Petani salah ukur ya nanti rugi petaninya. Penjahit salah ukur ya bisa kegedean atau Operator. Jadi arahnya ke sana supaya membawa siswa itu untuk lebih berpikir, maka digunakan adanya pertanyaan pemantik dan simulasi dari gambar ataupun video. Nanti Bapak Ibu bisa kreasikan sendiri. Kemudian untuk fasenya tetap 3 fase ya, ada kemudian ada untuk pertama guru mendemonstrasikan ya alat ukur karena ini hubungannya dengan ketelitian. Jadi bagaimana melihat alat ukur yang benar, posisi ketika guru tidak mendemokan ya mungkin nanti versi matanya siswa atau versi penglihatannya siswa akan berbeda. Anggapannya ketika melihat ada gelas ukur ya cuma gini toh, tapi betul-betul di sini guru mendemonstrasikan konsepnya yang betul hubungannya dengan ketelitian penggunaan alat ukur. Kemudian setiap murid nanti masuk ke kelompok, kemudian mulai mencatat, mengukur dengan alat ukur yang ada di Bapak Ibu yang tidak jauh-jauh dari alat ukur di sekolahan. Kalau kita mau pakai multimeter ya mungkin kita nanti untuk pengayaan mungkin dipastikan dulu yang mungkin penggaris, karena penggaris itu banyak yang sering kesulitan untuk membaca penggaris ini. Kemarin saya lihat ada yang memang nggak tahu, misalnya ada penggaris terpotong saja itu dapat petilan penggaris, ketika suruh garis saja bingung angkanya itu. Ya mudah-mudahan nanti dengan pembelajaran ini ada perubahan, itu saya harapkan seperti itu. Kemudian ada ya selama ini selama pembelajaran tetap dilihat untuk asesmennya dan untuk ada pengayaan juga. Misalnya nanti murid melakukan pengukuran 3 objek di rumah, nanti disuruh untuk mengukur di rumah itu. Kemudian ada yang misalnya masih ada kesulitan membaca, kan kita butuh remedial yang terbimbing. Jadi remedial di sini dipastikan bahwa Bapak Ibu guru itu bukan sekedar ngetes lagi, tapi betul-betul membantu siswa sampai dia itu tuntas ataupun sampai dia itu memahami dari KKTP yang kedua ini. Kemudian untuk pertemuan 3 masih guide inquiry atau inquiry terbimbing. Jadi pertemuan 1, 2, dan 3 masih dalam bimbingan. Sintaknya masih, kemudian di awal ini KKTP-nya mengenai satuan dan sistem internasional, menyajikan peran sesuai dengan kaidah ilmiah melalui latihan dan praktikum sederhana dengan tepat ya. Yang dimaksud di sini pembelajarannya harapannya siswa tidak sekedar mengenal konversi satuan saja, tapi bisa melihat bahwa di sekitar mereka itu ya banyak sekali satuan-satuan yang kadang tidak dipahami, terutama jajan. Ataupun ketika mereka di dapur ketemu minyak goreng mililiter atau liter, kemudian ada yang gram atau kilogram, ada yang sentimeter ataupun meter. Nah, hal-hal tersebut yang membantu siswa sebenarnya untuk memecahkan problem solving mereka dalam lingkungan sehari-hari. Jadi nanti bisa siswa disuruh nyari misalnya bungkus
plastik atau jajan, ataupun ada yang ada di sekitar sekolahan, ataupun bisa membawa dari rumah untuk memberikan atau foto ya, kalau tidak itu mau foto, untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana besaran itu, misalnya 1 liter, atau misalnya ada beras, ada gula pasir 1 kilogram, kalau dibikin gram bagaimana gitu. Jadi basisnya tetap dari kondisi kita dulu, betul-betul tidak keluar dari kehidupan siswa. Ya, mohon maaf Pak Heri, waktunya kurang 2 menit lagi. Oh ya, aduh, ini terlalu banyak bicara ya. Ya ini bab 2 ya. Bab 3 pertemuan 3 nih. Pertemuan 4 sudah PBL ya. Kita menggunakan project based learning. Jadi siswa di sini sudah mulai problem based learning, sudah mulai mencari masalah ya, memecahkan masalah hubungannya dengan kondisi tanaman di sekitar sekolah. Itu dia sudah bisa berpikir di sini. Untuk asesmen DPL-nya juga ada 2. Kemudian dalam konteks kehidupan nyata Kabupaten Purbalingga juga perlu diperhatikan, misalnya kegiatan ibu rumah tangga ataupun kegiatan di rumah ataupun kehidupan petani di sekitar ataupun pabrik juga bisa diperhatikan. Jadi kontekstual masalah juga sangat penting dalam problem based learning ini karena. Kemudian untuk pertemuan 5 masih menggunakan problem based learning PBL. Di sini siswa itu sudah mulai menentukan tujuan penyelidikan, menentukan alat dan bahan, menyusun prosedur kerja, dan merancang tabel serta adanya keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian pertemuan ke-6, ini sudah masuk ke project based learning. Dengan project based learning, siswa sudah mulai mendesain, menentukan pertanyaan mendasar, dan memonitor pelaksanaan project. Ini sudah mulai di sini untuk pertemuan ke-6. Kemudian pertemuan ke-7 itu masih project based learning, dan pertemuan ke-8 project based learning juga. Nanti pertemuan ke-7 ada bikin grafik, pertemuan ke-8 sudah presentasi. Ini untuk presentasi ke-8 untuk sudah presentasi dengan project based learning. Kemudian untuk LKPD-nya mungkin Bapak Ibu sudah bisa menyesuaikan sendiri. Ini buatan AI ya, nanti yang sudah bagus banyak, ada Cloud, ada Gemini, monggo sesuai Bapak Ibu senyamannya. Harapannya LKPD ini memang siswa itu nyaman ya. Ketika siswa itu nyaman ataupun tidak kesusahan melihat visual, itu kan membantu memahami dari materi. Ini LKPD-nya pertemuan 2, pertemuan 3 LKPD-nya, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6, pertemuan 7, pertemuan 8, dan ini format asesmennya ada taksonomi Solo, berdasarkan taksonomi Solo, berdasarkan KKTP kita yang kita susun tidak lepas dari KKTP 1 dan 8, kemudian kita terjemahkan dalam asesmen sumatif. Itu saja, mohon maaf saya terlalu panjang karena doyan ngomong ini ternyata ya Mbak Titin. Ya, terima kasih Mbak Titin. Itu saja sekian dari saya. Mohon maaf ada yang nggak pas ataupun bahasa yang tidak enak di hati. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pemaparan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri. Terima kasih Pak Heri atas penguatan konsep dan strategi pembelajaran metode ilmiah dan pengukuran untuk kelas 7 ini. Mungkin saya bisa mengadopsi nanti ya Pak Heri. Oke, Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya seputar materi kelas 7, nanti silakan mulai mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, dituliskan nama, kemudian instansi, kemudian pertanyaannya apa. Begitu. Selanjutnya kita beranjak ke materi kedua, yaitu pemaparan modul ajar kelas 8 dengan topik tata surya, posisi relatif matahari, bumi, bulan. Nah, untuk materi ini akan dipaparkan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Aris Hairudin, dengan alokasi waktu 20 menit
kepada Pak Aris waktu dan tempat Udah dipersilahkan. besar-besar udah main sendiri. Terima kasih kepada Ibu Titin yang telah memberikan Halo, kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Panji sih kelahiran tahun berapa? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ding, Subhanahu wa ding, Ta'ala ding. yang telah Ya memberikan kita 81. kesempatan, kesehatan, dan berbagai nikmat yang kita 25 tahun. nikmati hingga saat ini. Dia Kemudian sholawat serta salam semoga tahun terlimpahkan kepada terpisah. junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya sini, tapi Yang Bapak kami hormati Pak di Priyo dekat Patmo Semarang. SPD selaku Bina Damping Teman kuliah jadi IPB udah kerja. Kabupaten Balingga, yang mau tidak Bapak Ibu Guru SMP IPA SMP di Kabupaten Balingga, rekan-rekan juga rekan-rekan pengurus yang berbahagia. Mohon izin kami akan menyampaikan, memaparkan hasil belajar kami dalam menyusun modul pembelajaran mendalam untuk materi tata surya. Mohon izin untuk share screen dulu. Baik Bapak Ibu, untuk modul bab 1 di kelas 8 ini adalah tentang tata surya. Karena di CP-nya itu sudah muncul bahwa tata surya ini tentang posisi relatif bumi, bulan, dan matahari, maka kami menyusun modul ajarnya juga fokus pada materi ini, yakni fokus kepada tentang posisi relatif bumi, bulan, dan matahari. Modul ini disusun dengan jumlah pertemuan sebanyak 7 kali 2 JP. Dari CP yang telah dianalisis, kemudian GMP IPA sudah menunjukkan MGMP IPA sudah menunjukkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah serta didik mampu menganalisis posisi relatif bumi, bulan, dan matahari serta fenomena alam yang terkait. Di sini profil lulusan yang diangkat adalah penalaran kritis, keimanan dan ketakwaan, kemudian kolaborasi dan komunikasi. Bapak Ibu sekalian, dari tujuan belajar tersebut kemudian di breakdown atau dirinci lagi menjadi 7 KTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. KKTP yang pertama adalah peserta didik mampu menggambarkan karakteristik komponen utama tata surya, bumi, bulan, dan matahari, serta menjelaskan skala jarak dan ukuran posisi relatif ketiganya dalam sistem tata surya. Ini KKTP yang pertama. KKTP ini terlihat mudah, hanya karakteristik bumi, bulan, dan matahari, kemudian lebih fokus kepada jarak dan posisi relatif mereka. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi miskonsepsi karena di buku maupun mungkin bayangan siswa itu
ukuran serta jarak matahari, bumi, dan bulan itu tidak apa yang ada di buku itu tidak yang perbandingan yang sebenarnya. Maka ini perlu dibelajarkan kepada siswa-siswa kita. Kemudian pada KKTP 2 ini mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi. Peserta didik mampu menganalisis pengaruh gerakan rotasi dan revolusi bumi terhadap fenomena alam sehari-hari. Pergantian siang dan malam, kemudian gerakan harian matahari, dan pembagian zona waktu. Di sini nanti siswa, karena ini pembelajaran tentang hal-hal yang luar angkasa dan hal yang bisa kita amati saja, pembelajaran untuk rotasi dan revolusi bumi Tapi saya baca ini dibelajarkan dengan cara sekarang simulasi. juga itu antrinya panjang, Bu. Kemudian Bensin KKTP yang ketiga ini Kalau membahas tentang pemiringan poros bumi. Peserta didik mampu menganalisis dampak kemiringan poros bumi sebesar 23,5 derajat saat melakukan revolusi terhadap terjadinya gerak semu tahunan matahari dan pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Ini di KKTP ketiga. Satu pertemuan 2 kali 40 menit. Karena mungkin juga siswa kita belum memahami ternyata bumi kita itu berotasi, itu miring, tidak tegak lurus. Kemudian KKTP yang keempat ini mempelajari tentang posisi relatif bumi, matahari, dan perubahan iklim. Peserta didik mampu mengevaluasi hubungan antara posisi relatif bumi, matahari, dan dampaknya terhadap variasi intensitas cahaya matahari sebagai salah satu faktor pemicu perubahan iklim global. Jadi dikaitkan antara posisi relatif matahari, bumi, bulan yang bumi yang berotasi secara miring itu dikaitkan dengan perubahan iklim di dunia ini. Kemudian pada KKTP yang kelima ini membahas tentang fase-fase bulan dan akibatnya pada air laut. Peserta didik mampu memodelkan dan menganalisis fase-fase bulan serta pengaruh posisi relatif bulan terhadap fenomena pasang surut air laut di bumi, yakni pasang purnama dan pasang perbani. Kemudian pada KKTP ke-6 ini mempelajari tentang peristiwa gerhana matahari maupun gerhana bulan. Peserta didik mampu memprediksi dan menjelaskan proses terjadinya fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari berdasarkan visualisasi posisi kesejajaran atau posisi relatif bumi, bulan, dan matahari secara logis. Selanjutnya, nggak kelihatan ya Pak? Kemudian pada KKTP yang ke-7 ini kelihatan Bu. Pada KKTP yang ke-7 ini tentang mitigasi dan adaptasi. Peserta didik mampu menyimpulkan hasil penyelidikan ilmiah dan studi literatur mengenai keterkaitan antara dinamika posisi bumi, bulan, matahari dengan kesiapan mitigasi bencana fenomena alam dan adaptasi perubahan iklim di lingkungan sekitar. Walaupun mungkin ini lebih kepada daerah-daerah pesisir, tapi pengetahuan ini
saya pikir juga perlu dibelajarkan kepada siswa karena mungkin besok ketika mereka siswa-siswa kita besar mereka tidak hanya hidup di Purbalingga saja, mungkin mereka hidup di daerah pesisir yang mengalami akibat dari posisi relatif bumi dan bulan dan matahari ini. Dari modul yang kami susun ini disusun dengan metode pembelajaran PBL, kemudian inquiry, kemudian ada kolaborasi teman sebaya, kemudian tentu melakukan, karena ini terkait dengan kebumian, ini kemitraan dengan guru IPS dan guru matematika. Di dalam modul yang kami susun ini, nanti ada studi kasusnya, kemudian ada kegiatan refleksi yang dikaitkan dengan keimanan, kemudian kompetensi dan keterampilan yang dikembangkan adalah penalaran kritis, kolaborasi di antara bidang ilmu, komunikasi ilmiah, dan serta keimanan. Ini gambaran garis besar modul yang kami susun. Kemudian di dalam modul ini kami coba persiapkan Bapak Ibu bahan ajarnya. Misalkan kami persiapkan, jadi nanti Bapak Ibu insya Allah akan kami bagikan bahan ajarnya juga. Selain modul belajar, modul ajar, kami juga bagikan bahan ajarnya. Misalnya ini bahan ajar untuk pertemuan pertama. Di sini pertemuan pertama memiliki diawali dengan proses pertanyaan pemantik. Misalnya begini, jika bola basket ini adalah bumi, kira-kira seberapa besar bulan kita? Dan seberapa jauh kita harus meletakkan keduanya agar jaraknya setara dengan aslinya di luar angkasa. Karena kalau di buku-buku itu jarak matahari, bumi, bulan itu tentu ya karena tidak mungkin divisualisasikan secara semestinya, maka kita perlu mensimulasikan bersama siswa. Kalau buminya di sini, mataharinya itu ada di mana dan besarnya berapa, seperti itu. Ini kegiatan di pembelajaran pertama. Ini pelajarannya, kemudian ini ada bahan untuk diskusinya. Jadi di sini siswa diminta mencermati infografis bandingan karakteristik dari matahari, bumi, bulan. Kemudian siswa diminta meringkas dari infografis ini. Kita melatih siswa membaca infografis, merangkumnya di dalam catatan dalam bentuk tabel. Kemudian ada bahan untuk telah melakukan apa ya, pencatatan, mencatat dari infografis ini, mereka kemudian buka diskusi kelompok, pertanyaan. Jika dia kecil ukur ke 1 cm, maka bulan diameter 0,27 cm. Jarak dari bumi ke bulan itu 30 cm. Sedangkan matahari berdiameter 109 cm. Jarak dari bumi ke matahari 117 meter. Gambarkan atau demonstrasikan posisi relatif ketiganya berdasarkan logika skala jarak tersebut di area yang luas. Mungkin ketika siswa ini
mereka ada di kelas, mereka akan memperkirakan jika kelas itu bumi, maka mataharinya ada di gedung mana atau di rumahnya siapa, seperti itu. Agar mereka bisa mendapatkan gambaran yang benar eh, sebenarnya perbandingan jarak antara bumi, bulan, kemudian bumi ke matahari itu seberapa, seperti itu. Kemudian setelah itu mereka melakukan presentasi kelompok dan membuat kesimpulan bersama-sama. Nanti di akhir ada asesmen formatif yang terdiri dari 2 pertanyaan uraian, seperti itu. Itu gambaran untuk kegiatan pertemuan pertama. Ini bahan atau bahan ajar yang kami siapkan. Tentu saja masih banyak kekurangan. Monggo nanti setelah kami bagikan, Bapak Ibu bisa lebih menyempurnakan lagi. Karena ini ya masih banyak kekurangannya. Kemudian bahan untuk pertemuan kedua kami coba share. Bahan untuk pertemuan kedua. Ini. Nah, ini bahan untuk pertemuan kedua. Diawali dari pembuka pembelajaran. Pukul 8 di Jakarta, matahari, dan seterusnya. Nanti mengapa perbedaan waktu terjadi di planet yang sama? Bapak Ibu juga bisa mengaitkan ketika kemarin pertandingan sepak bola Piala Dunia di Meksiko masih siang, kenapa kok di Indonesia itu malah sudah malam seperti itu. Ini bahan untuk pertemuan kedua ini. Dan mereka nanti diharapkan bisa melakukan demonstrasi tentang siang dan malam. Alat bantunya adalah senter, bisa pakai senter HP yang mudah didapatkan dan juga globe. Seperti itu. Dan nanti diakhiri dengan kegiatan asesmen formatif. Kemudian juga ada misalkan di pertemuan kelima, saya langsung saja nanti insya Allah akan kami bagikan ke Bapak Ibu bahan modul aja pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Pertemuan kelima. Pertemuan kelima memodelkan, topiknya adalah memodelkan dan menganalisis fenomena pasang purnama dan pasang perbani. Nah, ini terkait dengan fase-fase bulan. Nah, nanti di sini mereka mengamati juga bisa melakukan sendiri. Misalnya seperti ini. Nah, ini. Jadi bahannya pada simulasi ini adalah menggunakan lampu, kemudian ada bola, dan ada sil seperti itu. Ini lampu sebagai mataharinya, kemudian bola sebagai bulan, dan
kepala pengamatnya ini sebagai buminya, seolah seorang yang seperti ini memang harus di tempat yang gelap. Tapi dari sini diharapkan mereka mampu mendapatkan gambarannya untuk kenapa kok bulan itu kadang tampak seperti bulan sabit, kemudian eh, bulan setengah, dan sebagainya, bulan purnama, dan seterusnya. Ini melakukan, ya setidaknya dari video ini mereka bisa mendapatkan gambaran fase-fase bulan. Ya, mohon maaf Pak Karis, waktunya kurang dari 2 menit lagi. Oke, terima kasih Bu informasi ya. Nah, oke baik. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti di modul ajar yang kami susun, modul ajarnya mana nih modulnya? Oke. Nanti di bagian akhir Bapak Ibu juga kami sudah menyiapkan asesmen sumatifnya untuk modul ajarnya. Karena belum bisa ketemu sebentar atas. Oh niki. Ini Bapak Ibu, kami juga sudah siapkan di akhir modul ajarannya ini asesmen sumatifnya berupa literasi dan numerasi. Monggo nanti sesuaikan dengan disesuaikan dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu kehendaki. Ini ada 15 soal pilihan ganda, kemudian nanti ada 5 soal isian. Nih. Kami sama dampingi oleh Ibu Agus Suyanti dan Bapak Arsatriadi. Mohon maaf ini kami dalam menyusun masih banyak sekali kekurangan dan mohon nanti ya kami sebagai Ketua MGMP berharap dari kegiatan ini Bapak Ibu mendapatkan gambaran modul ajarnya bagaimana, kemudian dari situ Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing, dan nanti ke depan kami juga akan memberikan saluran untuk Bapak Ibu melakukan refleksi apa yang harus diperbaiki dari modul ajar yang kami susun ini. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aris atas pemaparannya yang sangat jelas dan sangat menginspirasi ya. Itu lumayan banyak tadi ya. Eh, Bisa nanti untuk berbagi dengan guru-guru hebat yang ikut di sini nanti modul ajarnya yang bisa dijadikan acuan kita mengajar di kelas. Nah, kemudian visualisasi dan pendekatan materinya tadi juga sangat membantu rekan-rekan guru dalam mengajar di kelas. Baiklah, sekarang kita tiba pada sesi pemaparan terakhir, yaitu modul ajar kelas 9 dengan topik yang tidak kalah esensial, yaitu sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostatis manusia. Sesi ini akan disampaikan oleh narasumber hebat kita yang ketiga, yaitu Ibu Ika Aprilia SP. Waktu pemaparan 20 menit kepada Bu Ika, tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Titin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada yang terhormat Bapak Bina Damping IPA, Bapak Priyo, dan yang terhormat Bapak Aris sebagai Ketua MGMP IPA dan pengurus MGMP IPA, kemudian Bapak Ibu Guru MGMP IPA di seluruh Kabupaten Purbalingga yang saya hormati pula. Terima kasih atasnya. Karena saya tampil yang terakhir ini saya jadi grogi karena tampilan presentasi saya mungkin paling sederhana. Eh, Mohon maaf ya, nanti kalau banyak kekurangan. Ini juga saya mengambil materi ini, saya juga memilihnya terakhir. Saya kan faknya fisika, tapi mendapat materi biologi yang lumayan susah. Jadi mohon maaf nanti kalau masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Oke, so. Saya mendapatkan materi bab 1 untuk kelas 9 itu tentang sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostasis manusia. Saya membuatnya menjadi 8 pertemuan atau 16 jam pelajaran. Kemudian yang pertama yang akan saya paparkan yaitu mengenai profil lulusan. Di sini ada 8 dimensi profil lulusan yang dikembangkan. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan. Subdimensinya berupa kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab secara konsisten. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan, subdimensinya berperilaku sesuai aturan, norma, dan nilai sosial budaya dengan bimbingan. Yang ketiga, penalaran kritis, subdimensinya menyampaikan argumen logis secara runtut disertai alasan yang kuat. Yang keempat, kreativitas, subdimensinya mengembangkan gagasan inovasi dalam menyelesaikan masalah sekitar. Kemudian dimensi yang kelima yaitu kolaborasi, subdimensinya menunjukkan kepedulian secara konsisten untuk berkolaborasi. Yang keenam, kemandirian, menetapkan target belajar dan berupaya mencapainya dengan bimbingan. Kemudian dimensi yang ketujuh adalah kesehatan, yaitu subdimensinya menjaga kebersihan diri dan keluarga untuk meraih kesehatan secara konsisten. Kemudian yang kedelapan, dimensinya adalah komunikasi, subdimensinya membaca aktif teks tertulis dan memberikan tanggapan yang relevan. Ini adalah tujuan pembelajarannya, yaitu menganalisis fungsi serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostasis manusia. Ini pertemuannya ada 8 pertemuan. Yang pertama, pertemuan pertama itu adalah materinya tentang sistem saraf. Kemudian pertemuan yang kedua, alat indera. Pertemuan ketiga, hormon. Pertemuan keempat, sistem reproduksi. Pertemuan kelima, gangguan sistem reproduksi. Pertemuan keenam, homeostasis. Pertemuan ketujuh, gangguan sistem koordinasi dan homeostasis. Pertemuan kedelapan, integrasi sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostasis. KTP-nya untuk KKTP pertama, KKTP ini disusun berdasarkan taksonomi Solo. Untuk yang pertama, levelnya masih level unistruktural, yaitu menyebutkan bagian sel saraf atau otak beserta jenis sel saraf dan cara kerjanya. Kemudian KKTP untuk pertemuan kedua, levelnya sudah naik menjadi multistruktural, yaitu mengidentifikasi alat indera beserta fungsi dan contoh gangguannya. Kemudian KKTP ketiga masih multistruktural, yaitu menyebutkan hormon, kelenjar penghasil, serta fungsi masing-masing. KKTP keempat masih multistruktural juga, jelas
menjelaskan reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya. KKTP 5 ini sudah naik level, yaitu level relasional, yaitu menghubungkan penyebab gangguan reproduksi dengan dampaknya pada organ. Kemudian KKTP 6 relasional, yaitu menganalisis hubungan mekanisme stasis dengan fungsi organ. KKTP 7 juga level relasional, menganalisis keterkaitan gangguan koordinasi atau homeostasis dengan fungsi tubuh. KKTP yang ke-8, ini level yang terakhir, yaitu extended abstract, yaitu merancang solusi rekomendasi disertai konsep ilmiah untuk kesehatan. Kemudian model pendekatan dan metode pembelajaran. Model pembelajarannya untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 4 yang berisi level unistruktural dan multistruktural, saya menggunakan ini discovery learning. Kemudian untuk level relasional sampai level yang terakhir itu saya menggunakan 2 model pembelajaran, yaitu berupa project based learning ini untuk yang KKTP yang ke-8, kemudian problem based learning ini untuk yang 6 sampai 7. Kemudian metode pembelajarannya berupa ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, kemudian presentasi. Pendekatannya pendekatan deep learning, yaitu nanti setiap pertemuan itu akan berisi 3 hal, yaitu mindful learning, sesi refleksi tentang misalnya sesi refleksi tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kemudian meaningful learning, misalkannya menghubungkan materi hormon dengan pengalaman bertas dan reproduksi kesehatan remaja. Kemudian joyful learning, contohnya misalkan eksperimen sederhana yang interaktif dan menyenangkan seperti efek stroke. Kemudian di modul ajar juga terdapat kemitraan pembelajaran. Kemitraan dalam proses pembelajaran, di sini saya mengambil 3. Yang pertama, bermitra dengan puskesmas atau tenaga kesehatan, berupa penyuluhan atau guest teacher, menjelaskan fungsi sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostasis, serta contoh penyakit atau gangguan yang sering terjadi. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan UKS atau usaha kesehatan sekolah, yaitu tentang edukasi kesehatan, memberi informasi mengenai pencegahan gangguan pada sistem reproduksi, saraf, dan homeostasis. Kemitraan yang ketiga adalah dengan teman sejawat, berupa diskusi kelompok, kerjasama menganalisis studi kasus, sistem tubuh, dan mempresentasikannya. Untuk lingkungan pembelajarannya berupa ruang fisik dan budaya belajar. Ruang fisiknya misalkan mengatur kelas yang kondusif untuk mendukung diskusi kelompok secara efektif. Kemudian budaya belajar menciptakan suasana yang terbuka dan tidak menghakimi, terutama saat membahas topik sensitif seperti reproduksi, sehingga murid merasa nyaman bertanya dan berdiskusi. Medianya ini berupa video pembelajaran interaktif dari YouTube, memahami fungsi sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostasis. Kemudian yang kedua, simulasi digital, animasi 3 dimensi untuk mengamati cara kerja organ dan mekanisme homeostasis tubuh. Yang ketiga, presentasi interaktif menggunakan Canva atau PowerPoint sebagai media penyampaian materi. Yang keempat, pencarian informasi melalui sumber belajar digital kredibel seperti e-book atau situs edukasi. Yang kelima, pembuatan infografis atau mind map digital berupa Canva mengenai fungsi organ dan kelainannya. Baik, saya akan share untuk pertemuannya, mungkin saya coba untuk langsung ke RPP-nya saja, nggih, ke modul ajarnya saja.
Ini RPP-nya atau modul ajarnya. Oke, untuk pertemuan pertama, ini kita membahas sistem saraf untuk aktivitas pendahuluan. Itu bisa dimulai dengan orientasi kesadaran penuh atau mindfulness. Guru membuka kelas, menyapa, dan mengajak murid melakukan teknik pernapasan sederhana berupa stop selama 1-2 menit untuk menyiapkan fokus mental sebelum belajar. Kemudian persepsinya, ini guru bisa memulai pembelajaran dengan meminta pelajar untuk mencubit teman sekitar mereka. Apakah terasa sakit? Apa yang menyebabkan mereka merasa sakit? Selanjutnya, guru menyampaikan bahwa semua respon tersebut diatur oleh sistem saraf yang berfungsi menerima rangsang, mengolah informasi, dan memberikan respon kepada tubuh. Kemudian, menyampaikan tujuan, guru menyampaikan bahwa pada akhir pembelajaran, murid diharapkan mampu menyebutkan bagian utama sel saraf dan otak beserta satu fungsi dasarnya serta menyebutkan jenis sel saraf berdasarkan cara kerja dengan benar. Untuk pertama itu masih struktural, jadi dan pembelajaran juga mengikuti. Kemudian aktivitas inti dibagi menjadi 3 fase untuk yang memahami, nanti menampilkan gambar atau animasi sistem saraf, kemudian eksplorasi konsep, murid-murid mengamati media, kemudian lakukan tanya jawab, kemudian peserta guru mengidentifikasi bagian utama sistem saraf dari gambar. Kemudian konseptual bermaknanya dengan bimbingan guru, murid merangkum pengertian sistem saraf, bagian-bagian sel saraf dan fungsinya, otak, juga jenis sel saraf berdasarkan cara kerjanya. Kemudian fase yang kedua, mengaplikasi, guru membagi murid menjadi beberapa kelompok, kemudian membagikan LKPD, kemudian murid melakukan diskusi, terus menyampaikan refleksi. Refleksinya misalkan seperti ini, hari ini saya mengetahui bahwa bagian-bagian sel saraf adalah atau fungsi dasar yang paling saya ingat adalah hal yang masih ingin saya pelajari dan seterusnya. Kemudian penutupnya nanti murid mengerjakan asesmen formatif. Asesmen formatifnya misalkan seperti ini, berupa gambar sel saraf. Nanti murid menunjukkan atau menyebutkan bagiannya beserta fungsinya. Untuk unit struktural ini masih level yang paling rendah, guys. Jadi anak hanya menyebutkan satu bagian, kemudian menyebutkan fungsinya hanya satu fungsi. Kemudian pertemuan kedua, KKTP kedua, itu melalui kegiatan pengamatan gambar, diskusi kelompok, dan studi literatur, murid dapat mengidentifikasi beberapa alat indera beserta fungsi dan contoh gangguannya dengan benar. Ini sudah naik ke level 2 atau multistruktural. Untuk multistruktural pada pertemuan ini, untuk pendahuluan, pertama, seperti biasa, yaitu orientasi kesadaran penuh atau mindfulness. Guru menyapa murid, membuka kelas, mengajak murid duduk tegak, memejamkan mata sejenak, dan fokus pada detak jantung atau napas sendiri untuk melatih kesadaran penuh atau mindful presence. Kemudian seperti biasa, setelah orientasi, dibuka dengan persepsi dan pertanyaan pemantik. Untuk KKTP 2 ini, pertanyaan pemantiknya adalah karena membahas tentang alat indera, pertanyaannya misalkan adakah yang berkacamata, apa yang menyebabkan mereka berkacamata, apa yang terjadi jika mereka melepas kacamata mereka. Kemudian untuk memotivasi murid, guru menjelaskan bahwa alat indera sangat
penting, kemudian mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian menyampaikan tujuan, yaitu mempelajari tentang alat indera. Kemudian masuk ke intinya, seperti biasa ada 3 fase, memahami, kemudian mengaplikasi. Untuk memahami, ini guru menjelaskan secara singkat fungsi dari masing-masing alat indera, serta melihatkan gambar-gambar ada 5 panca indera tersebut, kemudian menjelaskan secara singkat fungsinya masing-masing. Kemudian murid secara mandiri mendengarkan penjelasan dan mencatat informasi penting. Untuk mengaplikasi, guru membagi murid sama masih ke dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang. Kemudian refleksinya kelompok mempresentasikan hasil, kemudian kelompok lain memberi tanggapan, atau kemudian guru memberikan umpan balik. Untuk penutupnya, guru beserta murid menyimpulkan, misalkan manusia memiliki 5 alat indera, yaitu indera penglihat, mata, indera pembau, hidung, indera pengecap, lidah, indera pendengar, telinga, dan indera peraba, yaitu kulit. Kemudian asesmen formatifnya, ini contoh asesmen formatifnya. Misalkan Robert bisa mengemudi dengan aman tanpa kacamata, tetapi mengalami kesulitan membaca petunjuk jalan tanpa kacamata. Identifikasi kondisi mata Robert dan jenis lensa apa yang paling baik digunakan olehnya. Masih lanjut ke pertemuan ketiga, masih multistruktural. Pertemuan ketiga materinya tentang hormon. Nah, nanti untuk pemanfaatan digitalnya berupa video YouTube tentang perubahan fisik pada masa pubertas. Kemudian lingkungan fisiknya kelas diatur dalam kelompok kolaboratif. Seperti biasa, diawali dengan orientasi dan fokus kesadaran. Ini pertama guru menanyakan kabar murid, mengajak murid melakukan teknik mindful listening, mendengarkan suara di sekitar kelas dengan mata terpejam selama 1 menit untuk menenangkan pikiran. Untuk apersepsinya, ini guru misalkan menanyakan apa penyebab seseorang mengalami gondok, bagaimana tubuh kita dapat mengatur pertumbuhan emosi dan metabolisme tanpa kita sadari. Kemudian murid diminta menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman atau pengetahuan awal yang mereka miliki, kemudian mengaitkan dengan materi sebelumnya tentang peran otak dan saraf dalam mengatur kerja tubuh. Guru menjelaskan bahwa selain sistem saraf, tubuh juga memiliki sistem endokrin yang menghasilkan hormon sebagai pembawa pesan kimia untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Kemudian menyampaikan tujuan, yaitu murid akan belajar tentang hormon, kelenjar penghasilnya, dan fungsi masing-masing dengan tepat. Aktivitas inti dibagi menjadi 3 juga. Untuk fase 1 memahami, diawali dengan simulasi visual, guru menampilkan gambar ilustrasi berupa media presentasi atau video pembelajaran beberapa kelenjar endokrin pada tubuh manusia. Ini untuk eksplorasi konsepnya. Materi yang dibahas meliputi kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, pankreas, kelenjar adrenal, ovarium, dan testis. Konseptual bermaknanya, murid mencatat informasi yang sudah dijelaskan oleh guru. Kemudian fase keduanya mengaplikasi, kembali murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian murid akan berdiskusi, mempresentasikannya ke depan. Kemudian untuk kesadaran bermakna, guru mengajak murid melakukan refleksi melalui pertanyaan, misalkan hormon apa yang paling mudah kamu ingat, mengapa setiap hormon memiliki fungsi yang berbeda, atau bagaimana pemahaman tentang hormon dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Aktivitas penutupnya, guru beserta murid menyimpulkan bahwa setiap hormon diproduksi oleh kelenjar tertentu dan memiliki fungsi yang berbeda dalam mengatur berbagai proses tubuh. Asesmen formatifnya, contohnya misalkan menyebutkan hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal beserta salah satu fungsinya. Kemudian pertemuan keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengamatan gambar, murid dapat menjelaskan
organ reproduksi dan wanita beserta fungsi setiap organ dengan tepat, masih level multistruktural. Materinya tentang sistem reproduksi. Seperti biasa untuk aktivitas pendahuluan, orientasi, siswa diminta mengamati benda di dalam kelas belum perhatian sebelumnya selama 1 menit dalam keheningan. Kemudian mengingat kembali materi sebelumnya tentang hormon perkembangan usia. Kemudian pertanyaan pemantiknya, guru menampilkan gambar atau video singkat mengenai perkembangan manusia dari bayi hingga dewasa. Kemudian mengajukan pertanyaan pemantik, mengapa manusia dapat turunan atau organ tubuh apa saja dalam proses reproduksi, atau mengapa menjaga kesehatan organ reproduksi penting bagi setiap orang. Kemudian menyampaikan tujuan, yaitu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia beserta fungsi masing-masing. Untuk aktivitas ini, untuk stimulasi visual, guru menampilkan gambar atau media presentasi, model anatomi, atau video animasi reproduksi pria dan wanita. Kemudian guru menjelaskan organ-organ penyusun reproduksi manusia beserta fungsinya. Konseptual bermaknanya, murid mencatat beberapa informasi penting, misalkan nama organ, fungsinya, baik reproduksi wanita maupun pria. Fase mengaplikasinya, seperti biasa, murid memperoleh LKPD, kemudian mencari informasi dari buku paket atau sumber digital mengenai nama organ dan fungsi masing-masing. Untuk refleksi, salah satu kelompok mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain memberi tanggapan. Kemudian guru memberikan penguatan terhadap konsep yang keliru. Ya, untuk penutupnya, asesmen formatifnya setelah menyimpulkan, asesmen formatifnya murid menjawab exit ticket. Misalkan sebutkan 4 organ reproduksi laki-laki beserta fungsinya atau menyebutkan organ reproduksi perempuan beserta fungsinya. Pertemuan kelima, kita sudah naik level ke level relasional, yaitu KKTP-nya berupa melalui kegiatan mengamati kasus dan berdiskusi, murid dapat menghubungkan penyebab gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi dengan dampaknya terhadap fungsi organ reproduksi secara relasional. Untuk praktek pedagogisnya sudah menggunakan problem-based learning, kalau tadi discovery, karena ini berupa studi kasus, jadi praktek pedagogisnya modelnya berupa problem-based learning. Untuk aktivitas pendahuluan, seperti biasa, memberi salam, mengajak murid berdoa, dan memeriksa kehadiran. Persepsinya, guru menampilkan gambar atau infografis organ reproduksi manusia yang sehat dan organ reproduksi yang mengalami gangguan, misalnya infeksi atau kanker serviks. Kemudian pertanyaan pemantiknya, misalkan mengapa organ reproduksi dapat mengalami gangguan atau penyakit, atau menurut kalian apakah semua gangguan memiliki penyebab yang sama, atau apa yang mungkin terjadi pada fungsi organ reproduksi jika organ tersebut mengalami penyakit. Kemudian murid menyampaikan pendapatnya berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan motivasi, menyampaikan fakta bahwa gangguan pada sistem reproduksi dapat dicegah hidup sehat, menjaga kebersihan organ reproduksi, serta menghindari perilaku beresiko, misalkan seks bebas atau berganti-ganti pasangan. Guru kemudian mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik memahami pentingnya mengetahui hubungan antara penyebab penyakit dan dampak terhadap kesehatan. Kemudian menyampaikan tujuan, aktivitas inti. Di sini murid mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. Kemudian untuk mengaplikasi, guru membagi murid ke dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang. Setiap kelompok memperoleh LKPD, yaitu analisis kasus gangguan sistem reproduksi. Setiap kelompok itu mendapatkan kasus yang berbeda. Misalkan kelompok 1
Kasusnya adalah seorang remaja sering berganti pasangan tanpa menggunakan alat pelindung. Beberapa minggu kemudian, ia mengangkat buang air kecil dan keluar cairan dari alat kelaminnya. Kasus 2, seorang perempuan mengalami infeksi HPV yang tidak ditangani dalam waktu lama. Kasus 3, seorang laki-laki mengalami Mohon Bu pembengkakan Ika, waktunya 2 menit lagi. di sekitar testis. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung ke KKTP 6. KKTP 6 ini murid dapat menganalisis hubungan asasis dengan fungsi organ yang berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh menggunakan contoh yang sesuai. Ini juga levelnya relasional. Praktek pedagogisnya masih sama karena studi kasus menggunakan problem based learning. Kemudian untuk pertemuan ketujuh masih sama levelnya level relasional. Murid menganalisis keterkaitan antara gangguan sistem koordinasi atau homeostasis dengan perubahan fungsi tubuh. Masih problem based learning karena studi kasus. Kemudian untuk yang terakhir, pertemuan ke-8, untuk extended abstract, menggunakan 2 sekaligus proyek based learning dan problem based learning. Untuk proyeknya, ini guru menampilkan 3 kasus. Kemudian proyeknya murid menyusun solusi berdasarkan konsep ilmiah. Produk yang dibuat berupa poster edukasi atau infografis yang memuat identifikasi masalah, analisis penyebab, dampak terhadap tubuh, solusi berbasis konsep IPA, kebiasaan hidup sehat. Kemudian ini untuk asesmen sumatifnya, itu disusun berdasarkan KKTP. Untuk KKTP 1 itu masih level 1. Ini contoh asesmen sumatifnya. Kemudian level 2 multistruktural. Level 2 untuk KKTP 2, 3, dan 4. Kemudian untuk level 3 relasional untuk KKTP 5, 6, 7. Kemudian level yang terakhir untuk pertemuan 8, extended abstract, ini contoh soalnya. Jawaban di bawah ada LKPD-nya dari LKPD 1 sampai LKPD pertemuan ke-8. Oke. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada beberapa kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ika atas pemaparan yang sangat komprehensif. Dari materi kelas 7, 8, dan 9 sudah kita simak bersama dengan sangat luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu guru sekalian, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan untuk yang sudah membuat catatan atau sudah menyimpan pertanyaan boleh ditanyakan. Diketik di kolom dengan nama, sekolah, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada narasumber siapa, atau dengan cara raise hand untuk menanyakan yang mau ditanyakan. Monggo silakan.
Sama Bapak Ibu yang mengisi link presensi, silakan untuk segera mengisi link presensi yang sudah dikirim di chat. Nanti untuk data link presensi akan untuk memverifikasi. Kemudian informasi untuk modul ajar yang diseminasikan hari ini, insya Allah nanti akan dibagikan kepada seluruh peserta diseminasi. Untuk detail pengiriman modul ajarnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut di grup WA MGMP. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada waktu untuk menanyakan hal-hal yang mungkin tadi belum jelas, minta diperjelas lagi dari para narasumber hebat kita. Baiklah Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, tanya jawab kita cukupkan di sini. Eh, kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu kita akan mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Mohon untuk Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera, open kamera. Nanti tim panitia akan mengambil foto atau screenshot dari webinar kita pada hari ini. Maaf untuk Bu Ika di end dulu. Bu Ika, Mohon maaf Bu Ika untuk diakhiri screen-nya.
Monggo Bapak Ibu untuk dibuka kameranya, kita berfoto terlebih dahulu. Galeri. Yang, yang galeri. Bapak Ibu untuk on kamera kita akan melakukan sesi talk. Baik, bersiap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bentar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Belum sih. Sampun Pak Karis. Udah nggak ya? Iya. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara seri webinar Aksi IPA, diseminasi modul. Serta seluruh peserta yang tetap setia dan antusias mengikutinya dari awal hingga acara. Semoga diseminasi belajar hari ini membawa manfaat, inspirasi, dan Ibu sekalian dalam mengimplementasikan pembelajaran IPA yang aktif dan menyenangkan di kelas masing-masing. Saya, Titin Solihah, selaku MC dan moderator, memohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun hal yang kurang berkenan selama memandu acara. Sampai jumpa di seri webinar IPA selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali dan teruslah menginspirasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.